What am I doing here, Ender? You don't even like me. I didn't select this army, Bernard, but I intend to make it the best in this school. I think you can help make that happen. Film tadi adalah cuplikan dari film Ender's Game. Ini film lama sih, dari tahun 2013. Walaupun film ini mungkin pemerannya masih anak-anak, tapi tuh pesan tentang leadershipnya kuat banget. Ceritanya seputar si Ender ini tadi, yang gaya kepemimpinannya bisa berhasil ngebawa timnya berkembang. Keren banget ya pokoknya. Tapi karena ini bukan review film ya, buat yang belum nonton, kalau mau nambah-nambah pelajaran tentang leadership, film ini rekomendasi banget kok. Dari film Ender's Game ini, yang saya pelajarin salah satunya adalah tentang teknik komunikasi. Nah, masih berhubungan dengan video saya sebelumnya tentang komunikasi agresif yang mestinya gak dipakai ya sama pemimpin. Di film ini ada karakter namanya Bonzo yang pakai komunikasi agresif. Sedangkan pemeran utamanya si Ender, dia dominan banget pakai komunikasi asertif. Kita bakalan bahas apa itu komunikasi asertif dan gimana ya cara ngelatihnya. Dalam sebuah komunikasi, kadang-kadang yang paling penting itu bukan cuma isi pesannya doang, tapi juga gimana cara nyampeinnya. Dimulai dari pemilihan kata-kata, ketegasan, atau ada enggaknya empati dalam pernyataan kamu. Karena hal-hal ini punya pengaruh sama hubungan interpersonal kamu nantinya ke orang lain. Kalau kamu mampu ngekspresiin diri dengan jujur dan mempertahankan sudut pandang kamu waktu komunikasi sambil tetap ngehormatin hak orang lain, ya entah perasaannya, pendapatnya, harga dirinya, kamu terbuka dengan perspektif lawan bicaramu ini. Nah, cara komunikasi ini yang disebut dengan asertif. Orang asertif ini pinter banget nempatin diri, bisa nolak, bilang enggak, atau bisa bilang iya sesuai sama situasi dan kondisi, ya tetap sesuai proporsinya lah. Dan yang paling penting tanpa menyinggung orang lain. Jadi tutur katanya itu tegas tapi sopan. Karena dia ini mudah ekspresiin perasaannya, pikiran, idenya, ya orang asertif ini jauh dari kata stres atau tertekan. Karena dia gak punya hal yang dipendem, los gitu aja dikeluarin semua. Tapi tetap gak ngelanggar hak orang lain. Selain terbuka, dia juga pinter banget ngendalin emosi. Jadi yang kelihatan dari diri dia itu ya sosok yang humanis, bijak, sabar, tegas, tapi pengertian. Ini benar-benar sosok pemimpin impian banget deh pokoknya. Siapa sih yang gak mau punya bos macam gini gitu kan? Kamu bakalan selalu dimotivasi buat berkembang. Kalaupun kamu salah tuh ya nantinya, mereka tuh bakalan ngasih kritikan yang ngebangun gitu. Saya pernah baca buku yang judulnya $1 Trillion Coach, yaitu buku tentang revolusi kepemimpinan ala Bill Campbell. Yang gak tahu itu siapa si Bill ini, nah saya jelasin dikit ya. Jadi Bill adalah mentor dari Steve Jobs, Larry Page, dan pemimpin-pemimpin perusahaan besar lainnya. Padahal Bill ini cuma mantan pelatih football, yang waktu itu malah karirnya gak sebagus waktu dia terjun ke dunia bisnis. Inti dari kepemimpinan ala Bill ini cuma satu, yaitu gunain empati atau rasa. Ada kalimat yang ditulis di papan tulisnya si Bill. Siapkan waktu luang untuk pertemuan yang terstruktur. Karena buat si Bill ini, pertemuan 4 mata yang ngobrolin tentang progres atau proses itu akan ngebantu bawahan untuk lebih efektif dalam bekerja dan lebih berkembang dibandingkan cuman tahu hasilnya aja terus marah kalau nggak puas. Jadi kita bisa belajar kalau pemimpin-pemimpin dari perusahaan macam Apple, Google, mereka pakai komunikasi asertif. Dan ini mungkin bisa jadi referensi. Ada beberapa cara yang bisa dilakuin buat ngelatih diri kamu biar bisa berkomunikasi secara asertif.
pertama, waktu mau buat keputusan, dipikir dan ditimbang-timbang dulu apa efeknya, baik buat diri sendiri dan orang lain. Cari keputusan yang win-win solution, gak ngerugiin kamu, tapi juga gak ngerugiin orang lain. Yang kedua, hargain orang lain. Waktu mereka ngasih ide, pendapat, kritikan, coba deh tahan diri untuk nyanggah, walaupun kamu gak sependapat. Fokus jadi pendengar yang aktif, artinya bukan cuma sediain kuping tapi pikirannya melayang-layang nyari sanggahan, tapi benar-benar dengerin dengan seksama apa yang diomongin. Dan sabar, nunggu sampai selesai giliran kamu buat ngomong. Yang ketiga, kamu harus selalu berani buat ngungkapin perbedaan pendapat. Namanya manusia yang beda kepala, beda pendapat itu ya biasa, tapi gak selalu kamu benar dan dia salah, atau juga sebaliknya. Yang keempat adalah jujur. Kalau ada masalah atau problem, ceritain aja sejujurnya, tanpa nuduh dan ngebuat orang lain jadi ngerasa bersalah. Dan ekspresi kita juga harus dikontrol, atur napas, tatap mata lawan bicara, santai, dan ngomong dengan nada suara yang normal. Posisikan lawan bicara kamu sebagai teman, bukan musuh. Bukan berarti kamu harus setuju dengan pendapat atau pikiran dia loh. Kamu bisa bantah, tapi yang ngomongnya layaknya teman, bukan penuh kebencian. Dan yang terakhir adalah sabar. Latihan jadi asertif perlu waktu yang gak sebentar. Saya juga masih belajar. Kita nikmatin aja prosesnya. Kalau konsisten, kita pasti bisa kok jadi pemimpin yang asertif, berwibawa, tegas, disegani, dan disayangi. Jangan lupa banyak-banyak berdoa buat kebaikan orang lain, karena doa yang baik selalu kembali pada yang mendoakan. Selamat malam, ingat, jalan hidupmu kamulah yang menentukan. See you on the next video. Bye.